Jogja itu prioritas bukan pilihan. Sangat Jokowi saya. Kerja. Kita ajak adik-adik kita yang ayo kuliah. Pendidikan itu memang tidak langsung bikin kita jadi kaya. Tapi dari pendidikan, kamu punya potensi lebih besar untuk hidup yang layak. Saya jujur, saya pertama bisa malu sekali. Saya malu. Saya lap meja sambil tunduk. Serius, saya lap meja tunduk terus kan tangan kepala orang lihat saya tuh. Kalau saya jual moke, Indonesia kehilangan satu. Posisi ada ke? Oh ada. Anak-anak Cek Oke. Oke teman-teman, jadi malam ini kita kehadiran bintang tamu lama. Tapi dengan potongan yang baru. Hanya memang minta maaf teman-teman, mukanya memang tetap. Berarti sudah tidak setengah gondrong lagi. Ya, tapi muka tetap sih. Yang kita akan bahas sebagai mahasiswa itu, ada mahasiswa yang memilih kuliah tapi sambil bekerja. Iya kan? Betul. Kita tiga rata-rata Bekerja. Ya, kuliah sambil kerja. Jadi ada banyak mahasiswa dari timur juga yang selain berkuliah mereka juga bekerja. Itu. Iya, Jadi banyak sekali. Banyak sekali itu kakak. Tapi sebelum kita mau berbicara tentang bagaimana kerja, kuliah sambil bekerja, kita akan tanya dulu kenapa kakak memilih Jogja? Iya. Di banyak kota yang ada di Indonesia, misalnya kenapa tidak di Jakarta, ke Malang, banyak juga orang timur di Malang ya kan. Tapi kakak memilih daerah istimewa Yogyakarta. Itu kenapa kira-kira kakak? That simple sih. Karena kota Jogja adalah kota pelajar. Oh iya. Sesimpel itu. Berarti sejak SMA apa sudah tahu Jogja itu kota pelajar? Sudah tahu karena ada abang-abang kami yang datang kuliahnya tuh di Jogja juga. Kok abang siapa nih di Jogja? Ada Abang siapa? Siapa? Abang Charles ITN-nya, angkatan 16. Oh. Jadi bahkan sebelum saya masuk SMA SMP, Oh, iya. sudah tahu. Saya pikir ikut saya, mungkin karena saya sudah di Jogja. Iya. Bisa. Kalau saya sih, ya karena itu dulu di seminari dan akhirnya disuruh berkuliah di iya. Jogja. Jadi gitu. Jadi karena dari seminari, akhirnya disuruh datang kuliah ke Jogja saja. Jadi, yes, ikut saja. Lalu dalam perjalanan, akhirnya memilih untuk, ya bukan memilih sih, dipilihkan untuk tinggalkan Biara dan akhirnya sudah nyaman di Jogja. Nah, kalau saya nih, jujur saya waktu yang saya masih di NTT juga, itu ketika saya memutuskan untuk mau merantau begitu, saya tidak punya pilihan lain selain Jogja. Bukan berarti Tidak ada pilihan macam. Kenapa tidak mau di NTT kan ada kampus? karena menurut saya itu Kici. Denny, maksudnya menurut saya itu Jogja itu satu-satunya, bukan salah satunya menurut saya. Satu-satunya. Dalam sekali. Dalam sekali, Pribadi toh. dalam. Kenapa? Karena ketika rata-rata orang kan mau merantau tuh kan mereka akan ini seperti banyak list begitu toh. Banyak pilihan sekali. Karena kalau menurut saya tuh Jogja itu prioritas bukan pilihan. Sama. Jogja prioritas. Sama. Tapi memang kalau untuk ngomong kenyamanan ya pasti Jogja. Iya. Tapi kan lu pengetahuan itu sebat. Iya. Iya kan itu pengetahuan itu soal kuliah itu berarti di Jogja saja. Berarti waktu itu lu NTT memang pemikiran belum luas kan. Saya tahunya banyak sebenarnya, Denny. Dan juga saya punya guru di SMA itu juga yang guru saya di SMA itu kayak dia tuh bilang Jogja tuh tercipta dari rindu katanya. Jadi setiap sudut Jogja tuh Adalah Romantis. romantis. Berarti itu Kak Nyong sudah tahu dari SMA bahwa setiap sudut Iya. Jogja itu romantis dan Jogja itu terbentuk dari rindu dan angkringan. Iya, itu. ini. Sabar dulu, kurang satu. Apa? Kan ada rindu, angkringan dan pulang. Rindu pulang dan angkringan. Ya, Jogja itu terbentuk dari rindu pulang dan angkringan. Betul. Gitu. Tapi memang betul saya rasakan kerinduan saya untuk kembali ke Jogja tuh ketika saya pulang libur tuh. Itu memang saya rasa bahwa oh ya betul ya ternyata yang dibilang. Karena waktu itu saya tidak tahu. Yang ketika saya punya Pak Guru tuh bilang memang Jogja tuh terbuat dari rindu. Saya bilang mungkin ini hanya omong kosong belaka.
itu. Oke. Tapi memang betul, Jok. Iya. Semua orang bilang begitu, tapi saya belum merasakan karena sejak 2019 sampai sekarang, sejak 2019 sampai sekarang di Jogja, ya mungkin karena bagi saya Jogja itu terbuat dari kenyamanan sih. Karena makanya saya sudah nyaman sekali. Terus akhirnya kan di Jogja ini kan kuliah apa segala macam sambil kerja. Iya. Kakak Nyong pertama kali datang langsung kerja di mana? Atau kuliah dulu setelah itu baru karena banyak waktu free baru kerja? Waktu itu saya datang kerja dulu. Karena kan Baru datang langsung kerja? ya kan saya datang kan Maret, Mm-mm. kuliahnya kan September kan. Betul. Jadi saya masih sempat ada waktu untuk saya kerja dulu sebelum saya kuliah gitu. Itu sih. Jadi datang kisaran 1 minggu, 2 minggu. Dia kerja di bakso waktu itu. Ya, Oh, ada di satu bakso. restoran lah, di F&B. Bakso. Bakso saja ya. Restoran bakso. Ya, Bakso itu restoran atau? bisa dikatakan restoran, warung, Bakso ya bakso, Bakso restoran beda. iya, Bakso saja. bakso ya. Nah, dia Pokoknya kerja. dimakan bakso lah. Nah, maksudnya kenapa kau memutuskan untuk kerja? Kalau boleh tahu. Ya kan waktu kosong. Apalagi kan kita di Jogja ini kan sebenarnya banyak sekali pekerjaan kan. Kalau memang kita rajin, kita bisa menghasilkan uang gitu. Artinya kan ambil kesempatan kerjalah. Kan ujung-ujung dari kita kuliah pun kan kita masuk dalam dunia kerja kan. Tapi pekerjaan paling ekstrim apa selama lu kerja sambil kuliah di Jogja? Iya. Paling Ekstrim. ekstrim. Oh, itu kan dia kerja sebelum dia kuliah. Tapi Iya, bakso ada itu. juga yang ada juga yang bisa kerja itu Sambil kuliah. Iya, ada Apa? yang freelance. Tapi tidak ekstrim. Apa? Yang di soto ya. Kalau soal ekstrim itu sebelum saya masuk kuliah, Ah. itu di Yo, bakso yo, itu. tidak ekstrim maksudnya menurut lu Berat sekali. pengalaman yang unik dari lu pekerjaan sambil kuliah Sambil kuliah ya. Itu waktu, atau pengalaman kerja selama di Jogja lah. oke, yang paling ekstrim itu waktu itu di Tidak ekstrim. Tidak ekstrim. Tidak Yang lu ekstrim. pengalaman Kata sambil. Nyong terlalu Oh, iya. kenapa? ya, waktu ini sih waktu yang masih di kerja di bakso itu kan saya kan bagian waiters. Waiters. Ah. Kan Waiters itu kerja apa? Pelayan. pelayan, Ah, cuci iya. juga. Dan waktu itu saya posisi masih cuci Oh. mangkok. Dishwasher. Ya, itu yang menurut saya pekerjaan yang saya pulang itu langsung pakai koyo. Maksudnya kan Capek sekali. Capek sekali karena waktu itu posisi di bulan puasa dan 1 bulan penuh itu saya lembur kan tidak 1 bulan penuh juga ada sekitaran 1-2 minggu itu saya lembur kan dan saya pegang di bagian cuci dan itu capeknya Oh luar iya biasa. betul. Yang di bakso tuh kan. Bakso, Oh, iya, capek luar betul. biasa dan saya sempat sakit juga waktu itu karena memang waktu itu tahu lah kalau bulan puasa Iya, ini toh. kan Ramai sekali. ramai sekali dan saya harus dan saya sendiri di bagian itu dan cukup capek sekali. Kalau Melki kau pekerjaan yang ini pengalaman kerja ini Oh iya kalau saya tuh sebenarnya ketika saya datang pertama tuh saya yang hampir kerja di tempatnya Denny itu. Iya, bakso sebenarnya. itu. bakso itu. Tapi saya lihat gaji kecil. Itu. Saya serius. F&B Iya, Jogja ya F&B. kan gitu. Tapi UMR saya cari kecil. ya UMR juga kan kecil juga tuh. Hanya saya cari coba yang ya standar. Jadi tidak terlalu jauh dari UMR Jogja. tidak jauh, tapi di bawah. Tidak jauh. Tidak maunya tidak jauh di bawah kan. Tidak jauh di bawah maksudnya. Waktu itu UMR Jogja masih berapa? 2019 nih. 2 juta kok. Ini 18. 18. Mas 18 ya. zaman itu. Oh. Waktu itu 18. Oke, saya mau tanya. Cerita dulu lagi. Saya cerita untuk kakak. Kakak Nyong support orang mau Tanya nih. Saya tidak mau lagi. Oke. Saya waktu itu lalu saya cari-cari di IG kan. Cari loker di IG, dapatlah saya kerja di Stick. Itu. Oh iya. Saya kerja di Stick lah. Itu mau dibilang tempat kerja saya pertama. Saya di Jogja. Dan itu kerja 10 jam. Serius. Kayaknya lebih. Masuk jam 10 sampai jam 10. F&B itu 12 jam ya. F&B itu memang capek sekali. Dijajah sekali. Dan itu kan buka cabang pertama tuh. Heeh. Jadi saya satu-satunya karyawan yang pergi langsung suruh kerja. Tanya langsung hari ini bertemu, oke kamu mau kerja ya? Iya. Langsung siap, saya langsung kerja. Serius. Tanpa interview. Tidak interview, makanya aturan-aturan saya tidak tahu. Saya pernah buat satu pelanggaran di situ, satu teman karyawan satu langsung panggil saya. Kok di interview tidak kamu?
Saya bilang tidak. Oh, pantas. Saya bikin sembarang. Itu saya langsung disuruh kerja. Kakak, dan menurut saya jujur, saya pertama saya malu sekali. Saya malu. Saya lap meja sambil tunduk. Serius, saya lap meja tunduk terus kan tangan kepala orang lihat saya tuh. Saya malu sekali. Satu belum pernah kerja di F&B. Iya. Dan Itu saya tidak pengalaman rasa saya itu. pertama tuh kayak maunya orang banyak kan. Iya. Jadi kita pas pesanan baru saya punya itu kan di stick itu kan dia punya hot plate-nya itu besar sekali. Jadi kau angkat 2, Baru itu kan panas. Kau pegang Panas. salad, tangan dong melepuh jadi semua itu. kita pegang kayu ya, ada dia punya alasnya itu, Alasnya ya. dari kayu kan. Nah itu. Jadi kita bawa 2 atau 3 begitu pas orang pesan. Apalagi yang waktu bulan puasa memang ramai sekali. Iya. Ramai. Itu sangat-sangat ramai. Bahkan parkir motor, bahkan penghasil dari petugas parkir lebih besar dari kami. Serius. Penghasil dari Parkir di Jogja itu besar iya, sekali. itu karena Satu motor 5.000 hitung. makanya tuh yang di kami waktu itu dong full senyum terus. Iya. Saya lihat macam dong paling ramah lebih dari kami. Monggo mari. Iya, karena mereka penghasil full senyum misalnya kalau bulan puasa motor masuk jangan 5.000 lah, 2.000. 2000. 2.000 satu bulan itu mereka Pokoknya yang waktu parkir saja itu sudah di atas 100 motor, di 100 atas kan. motor kali Itu. 2.000 sudah 200.000. 200.000. 200.000 per hari. Itu. Kali 30 hari. Belum dengan mobil juga banyak waktu itu. Mobil 5.000. Mobil 5.000. Let's say 20 mobil lah. Iya, 20 berarti kali 5.000 100. 100. 100 300. Per hari 300. 300. Kali 30 hari. Berapa juta dong? 9 juta. 9 juta. 9 juta. Makanya dong paling ramah, lebih ramah dari kami. Tapi memang Serius. betul. Kayaknya Itu kalau kita jadi tukang parkir semua saja. gas. Berapa lama kamu kau kerja di Saya 3 bulan. 3 bulan ya? 3 bulan saja. Saya dari Maret. Saya masuk di Maret lah. Maret, April. Oh ya, saya April 2 bulan. Betul. Saya Mei itu saya sudah resign, saya masuk di yang kita perusahaan ini. Iya. PT Pialang tuh. Pialang Nah, apa? itu Ada disebut ya? Tapi pialang itu buat apa? Disebut ya? Tawar. Iya, pialang. Iya, tapi maksudnya tawar Oh, apa? ya. Itu jual beli nilai emas. Iya. Emas digital tapi. Digital. Oh. Ini. Jadi itu prosesnya bagaimana? Lu tawar kasih Misalnya begini. Jadi misalnya Trading lah, jatuhnya trading. Heeh. Jatuhnya trading. misalnya, tapi bukan saja trading, dan memang itu trading. Tapi ketika kalau kita mau bilang trading itu kan orang rata-rata sudah pikir negatif kan? Bodong gitu. Nah. Bodong. Karena trading itu sendiri kan artinya perdagangan toh. Iya, perdagangan. Kalau misalkan begini, saya punya barang nih, misalkan saya punya ini. Nah, Ini saya beli dengan 5.000. Saya beli dengan 5.000, kalau kakak datang tawar 4.000 ya pasti saya tidak mau tuh. iya. Kan rugi saya. Mm-mm. Nah itu, dia murninya seperti itu. Jadi kayak kakak masukkan, investkan kakak punya modal di saya punya perusahaan. Mm. Nah itu ini kakak akan dapat akun dan kakak yang kelola kembali sebenarnya. Jadi begitu. Tapi untuk yang sampai ruginya itu tidak perlu diceritakan di sinilah. Gajinya Iya, kan? besar tidak? Besarnya. Itu Tanya oke. deh, nah, saya punya penghasilan besar dari situ sebenarnya. Tapi ya sudahlah. Ada cerita Wah, saya menarik punya nih. penghasilan besar. Cerita menarik nih dari pekerjaan ini. Sampai 2 digit. Apa? Sampai 2 digit. Mendekati lah. Mendekati 2 digit. Mendekati lah kemarin. Di bawah sedikit saja. Di bawah Saya sedikit. pernah hampir, ya. Saya punya penghasilan selama saya di Jogja, penghasilan yang paling besar itu. Kalau mau dibilang. Setelah saya punya itu, ya kita tanya kakak dulu. Kakak bilang, kakak ini kayaknya pernah masuk di semua lini kerja atau? Saya yang sama sekali belum F&B. Oh. F&B. Bukannya itu teman kemarin termasuk di FNB. Tapi Iya. ilegal. Iya. Saya Hmm. ekstrim, kalau mau bilang agak ekstrim ya. Saya kan saya cerita dari saya kuliah. Saya kuliah masih awal itu kan di seminari. Semua dibayarkan oleh seminari. Iya. Ketika keluar dari seminari, akhirnya ya harus bayar sendiri. Kuliah, uang kos, apa segala macam itu kan harus bayar sendiri. Hmm. Dari situ saya bingung semua kerjaan. Dan pekerjaan pertama yang saya buat adalah 1 tahun. Karena sensor tidak orang akan cari gitu. Tapi jual minuman. Ya, Minuman minuman keras lah ya. Tapi yang minuman keras. Tidak, saya pikir tidak apa-apa sebut saya kan sudah tidak lagi. Iya, sekarang sudah tidak lagi. Iya. Pekerjaan saya sekarang sudah lumayan bagus dan saya
Dan justru saya berhenti kerja jual minuman itu karena masuk di sekolah itu. Berarti kakak yang waktu sebelum masuk tuh kakak masih Masih jual terus ya? saya sempat jadi desk collection. Oh, Pernah jadi laki-laki desko. Laki-laki desk call. iya. Desk collection satu Lalu bulan. kenapa kakak tidak bisa bersabar di itu? Mental Kalau kakak ini kan saya lihat salah satu orang yang paling bersabar sebenarnya. mental hancur sih. Iya. Makanya kan lu belajar selama kuliah belajar tentang moral apa segala macam. Nah di sana kan kerja target. Kita tidak sampai target, kau harus marah-marah orang yang ngutang untuk yang biasa utang Iya. pinjol itu kalian bayar. Kalian bikin Menyiksa. deskol itu mereka tuh beban ini karena saya pernah di sana. Deskol itu semua ini mewakili deskol. Saya sekarang sudah tidak deskol lagi, tapi mewakili Semua perusahaan. semua perusahaan penagihan dari deskol itu. Tolong kalian yang utang bayar semua supaya jangan bikin pusing. Kalau orang tagih itu capek, mental hancur. Sumpah, makanya ini kita sadar ini bukan uang saya. Tapi dari tim leader bilang, kau harus mencapai target. Tapi ini yang utang ini sumpah, mereka lebih jahat dari kita yang tagih. Iya kan? Kenapa itu? Ini sumpah. Yang mau kakak pernah dapat klien yang kakak telepon dan sampai buat kakak mental benar-benar hancur. Tapi Iya. ada yang itu saya ribut, dia yang marah kembali saya. Iya. Ya utang-utang saya. Iya, tapi kamu harus bayar. Iya. Ya terserah saya. Ini beliau ini. Tapi saya pernah cerita lucunya, iya. saya pernah ini. Pernah Saya tagih telepon karena anaknya ini cewek. Dia tidak angkat teleponnya. Tapi kan nomornya ada nomor orang tuanya. Nomor daruratnya itu dia kasih nomor mamanya. Saya telepon mamanya. Bu, tolong kasih tahu anaknya untuk segera bayar tagihan di aplikasi punya aplikasi Iya. itu. Di aplikasi ini. Mamanya bilang begini, Mas, saya juga sudah lama tidak ketemu anak saya. Dia sudah lari dari rumah ini sudah lama. Tolong kalau Mas ketemu dia, tolong kasih tahu dia untuk pulang. Saya jawab, Iya. Bu, saya ini kerja bukan cari anak. Bu, saya ini kerja untuk tagih uang yang sudah diambil. Saya bukan cari anak ibu. Itu lucunya itu. Tapi saya pekerjaan Dia anak yang telepon kembali. hilang semua. Tapi saya punya pekerjaan itu jual minum Iya. miras. Saya pernah jual minuman. Itu beli motor. Iya. Kemana? Motor Mio ini kah? Iya ini. Motor Mio saya ini dari situ. Tapi Tidak. memang kalau kita kembali ke pekerjaan tadi, sebut rata-rata semua kita anak timur tuh, Iya. yang kuliah di sini ya rata-rata kuliah pasti cari apa pekerjaan sampingan kan. Makanya kita kan kuliah tapi harus ada pekerjaan. Bahkan saya punya teman satu, kami dulu satu kos itu, dia juga kerja di bakso yang kalian tuh. Sama teman, Oh, iya, tahu. Oh. teman angkatan. Kerja di baksonya kalian tuh. Itu tuh kami dua tuh, tapi itu kan tentang perjuangan kuliah tuh. Iya. Paling gila. Menurut saya selama di Jogja, yang perjuangan paling keras itu saat itu. Karena motor cuma satu. Iya. Saya punya motor. Oh. Jadi kami dua kampusnya pasti pagi. Iya. Masuk kampus pagi, jam biasanya, waktu itu saya sudah semester 7, semester 8 kan. Masuk kampus pagi dari jam, biasanya setengah 8, masuk kuliah, pulang jam 11. Jam 11 gitu. Terus saya antar dia ke tempat kerja. Antar dia ke tempat kerja. Oh iya, saya juga sedikit tahu itu. Saya pulang tidur. Betul. Pulang saya tidur, Biasa. sore bangun saya langsung kerja skripsi. Kerja skripsi. Setelah itu agak gelap dikit, mulai keluar. Jemput dia. Tidak, aktifkan aplikasi untuk penjualan. Oh iya. Oh, betul. Tahu kan aplikasinya itu? Tak, aplikasi untuk penjualan. Jadi itu tinggal kita antar saja. Iya. Antar orang pesan, antar pesan. Berarti kakak, oh, mantap. Itu makanya saya sumpah. Saya punya gelar sarjana S1. Bau moke semua itu. Tapi kita kembali ke tadi cerita. Itu tuh saya pergi antar dia malam keluar. Dia habis kerja sekitar jam berapa? 9.30, jam 10. Jam 10 kan? Saya pergi jemput dia. Pulang datang,
saya lanjut jual, beliau kerja skripsi. Kami laptop satu, motor satu. Iya. Yang dua gantian kerja skripsi. Dia kerja skripsi, saya keluar jual minuman. Setelah kakak Nyong tidur, saya belum tidur. Kakak Nyong kan suka kerja, itu suka capek tuh. Kakak Nyong tidur, saya tidak tidur. Lanjut sampai dini hari, pagi langsung mandi kampus. Itu langsung ke kampus, saya datang baru tidur. Saya mau tanya, maunya kakak kenapa dulu tidak kepikiran masuk di kerja di restoran begitu atau di kafe? Iya. Pasti kakak punya alasan. Uang lebih besar sih balik keluar. Iya. Jujur sih. Tapi memang rata-rata pekerjaan yang mempertaruhkan moral tuh Betul. biasa penghasilan besar. Waktu itu. Kakak aman tuh. Sejauh itu. Saya minta maaf. Ini memang salah. Iya. Tapi akhirnya saya selesai. Iya. Intinya tuh betul. S1 saya. Daripada kalau berhenti jual moke berarti Indonesia kehilangan satu sarjana. Waktu itu kalau saya berhenti jual moke, Indonesia kehilangan satu. Tapi ini, yang kalian punya perusahaan pialang itu. Nah, Oh, iya. itu Saya pernah lamar di situ. Jujur, ini saya baru cerita. oh iya. Saya Berarti sampai kakak mungkin waktu training kakak itu mungkin waktu 2. Deskol dengan itu kah? itu. Iya, makanya. Tapi saya tidak sempat kerja. Hanya datang training yang HRD-nya atau apa yang kasih kita penjelasan-penjelasan itu. Iya. Iya, iya. Itu lebih ke Iya. yang kakak dong kumpul di satu ruangan banyak. Nah, itu HRD betul. Iya, iya. Itu cowok atau cewek? cowok, saya ingat waktu itu cowok. Ya, lanjut. Itu dia yang ajar kami. Saya kedua hari. Saya tidak kerja-kerja, kita kebanyakan omong. Kakak kan orangnya kerja atau Sangat Jokowi saya. Kerja. oh iya kakak kan ini rata-rata itu orang di Jogja ya, terutama pengalaman saya juga. Itu banyak orang yang kasih pandangan kalau rata-rata mereka yang datang kuliah di Jogja itu ya latar belakangnya orang kaya lah. Iya. Nah itu rata-rata sekali, kalian kuliah di Jogja nih. Dan itu saya pernah alami sendiri. Orang pernah tanya, aku datang kuliah di Jogja, berarti ini datang dari orang berada. Iya. Itu menurut kakak? Iya, Menurut Saya kakak juga bagaimana? pernah diomongin gitu juga. satu gitu. Padahal saya anak yatim. Itu. Jadi nama TikToknya apa? YP, YP. Yatim Pride. Iya, Yatim Pride. Maksudnya Jadi yang mau Heran follow Bang Rio, minimal syarat pertama tuh harus Yatim. tapi betul, kayak orang anggap kalau kita datang kuliah di Jogja itu anak orang kaya. Tidak. Lihat orang yang datang anak-anak yang datang di Jogja itu tidak semua orang kaya. Iya. Maksudnya mungkin ada beberapa orang yang memang latar belakangnya memang Memang kaya, Kaya. dari keluarga yang kaya. kaya. Tapi kita tuh punya tradisi yang bagus. Misalnya teman-teman Manggarai itu punya tradisi apa namanya? Pesta sekolah. Pesta Iya. sekolah. Pesta sekolah. Jadi mereka buat acara kayak mereka kumpul-kumpul terus nanti kayak ada bikin acara nanti misalnya ada bir itu dijual, makanan dijual itu nanti uang semuanya itu digabung terus itu anak yang mau kuliah di Jogja itu nanti dikasih duitnya ini pakai untuk uang kuliah. Nah, itu ada yang begitu, tapi ada yang memang nekat datang iya. Jogja kuliah sambil kerja gitu. Misalnya beberapa anak-anak yang adik-adik saya juga itu kan datang ke Jogja Iya, betul kuliah sambil kerja kan. Betul. Misalnya itu Marvin, Aaron mereka kan kuliah sambil kerja. Nah, jadi kakak ada tidak mau 1-2 kata untuk mereka yang tidak mau kuliah dengan alasan ekonomi. Kalau lihat, nah menurut kakak bagaimana? Teman-teman yang di NTT yang kalian pikir kami datang kuliah di Jogja itu anak-anak orang kaya, tidak. Datang ke sini kita bantu cari kerja, kuliah ambil kelas karyawan, Iya. kita akan bantu semua carikan kos untuk awal-awal. Yang penting satu, uang tiket tabung. Iya. Ya, jadi aman. Dan Transportasi. untuk uang kos 2-3 bulan aman. Kakak. Ini. Bukan gitu. Jadi apa? Pikir kan Uang tiket dari keluarga tanggung uang bulan pertama Iya. di Jogja. hidup di Jogja. Setelah itu kita carikan pekerjaan, kuliah sambil kerja. Dan Iya. di Jogja teman-teman yang di NTT kalian bisa kuliah sambil kerja. Apalagi kan banyak kampusnya. Banyak kampus. Beasiswa juga kan. Saya tuh Teman-teman. saya punya prinsip ketika datang Jogja tuh kayak prinsip satu saja. Mungkin sebagai laki-laki tuh, kita sebagai laki-laki ini saya punya prinsip tuh selagi saya belum bisa kasih uang ke rumah,
saya berusaha semaksimal mungkin untuk tidak minta uang ke rumah. Artinya tuh kayak ya kita jangan terlalu apalah. Supaya di rumah juga jangan pikiran tuh. Saya itu, Den, setelah saya ada motor, saya punya orang tua tidak tahu kalau saya ada motor. Mereka taunya itu saya kos dekat kampus, jalan kaki. Iya. Saya tidak kasih tahu. Lo profil sekali kakak. Betul. Tapi memang saya lihat kakak juga lo profil. Sangat. Rokoknya saja. Ya betul, serius. Rokoknya 10.000. 10.000. Jadi pesan seperti tadi ya. Maksudnya untuk teman-teman yang belum mau kuliah, tidak mau kuliah tapi dengan alasan bilang ini. Ya sekarang juga kan ada program dari pemerintah, banyak beasiswa juga kan. Ya, banyak beasiswa. Itu. Yo, nanti saya bisa bantu untuk tes beasiswanya, saya bisa bantu itu. Terus kalau misalnya datang mau kerja sambil kuliah, ayo kita mulai bangun daerah kita dari pendidikan. Betul. Mungkin bisa teman-teman nanti Oke. bisa Iyalah, kontak kontak saja lah, tidak. komen dari Iya, di komen aja, nanti kita lihat komennya banyak, kalian mau gas. Oh iya. Bagian dari- Bagian promosi. Membangun kita punya daerah Iya, dengan betul. gaya yang lebih keren. Oke. Daripada kita buat hal yang negatif, Iya. mending kita ajak adik-adik kita yang ayo kuliah. Pendidikan itu memang tidak maksud bikin kita jadi kaya, tapi dari pendidikan kamu punya potensi lebih besar untuk hidup yang layak. Setuju teman-teman. Tepuk tangan dulu. Kenapa? Masalahnya kalian dua yang tepuk tangan, saya tidak percaya itu tepuk tangan. Tidak, tadi saya mau Setuju. tangan aja kayak tunggu momen kan. Momen yang pas. Tangan. Dan enaknya kalau misalnya kita kuliah sambil kerja, itu kan dapat pengalaman juga kan. Iya. Maksudnya tidak kosong-kosong saja kayak gini. Orang yang kuliah murni kuliah saja itu juga ada pengalaman pastinya. Iya. Tapi orang yang kuliah sambil kerja itu sebenarnya punya hal positif. Iya. Kalau itu menurut saya, tapi kalau yang lu rasa gimana, Mil? Ya positif lah. Oh, kalau dari saya tuh di dunia kerja tuh saya temukan hal yang berbeda sebenarnya. Terutama maksudnya saya tuh selain saya sebagai mahasiswa, saya juga sebagai perantau. Yang kayak yang sudah saya pernah bilang ya, mungkin saya pernah cerita dengan Kiza atau apa. Di sini nih segala sesuatu tuh kita harus bayar. Benar tidak kakak? Kita untuk memakan bahkan toilet pun juga, ya semua di sini ya harus bayar lah. Apapun yang kayak kita butuh itu apa itu pasti bayar, harus dibayar itu. Itu yang dan juga yang saya dapatkan di dunia kerja itu di mana saya baru pertama kali berada dalam tekanan itu. Jadi kayak secara mental tuh memang saya dihajar habis-habisan. Saya masuk pertama saya sabun supervisor kakak itu saya gerak salah sedikit itu saya dimaki hancur. Itu serius. Yang di stick waktu itu tuh itu saya dimaki hancur. Pokoknya makanya pada akhirnya saya sadar, oh iya sebenarnya di saat kalau kita namanya bekerja atau di mana pun pasti akan dia berada di bawah tekanan juga lah. Pasti. Pasti harus tetap berada dalam tekanan. Tapi kita harus melihat tekanan ini sebagai sesuatu yang kayak bimbingan untuk saya. Kayak gitu karena memang setiap orang terutama sabun supervisor itu dia memang kata keras, dia kadang sambil maki juga marah. Tetapi pada akhirnya saya sadar bahwa ternyata itu tuh dia punya bentuk kepedulian untuk saya. Itu yang saya tuh menurut saya di dunia kerja dan juga di dunia kerja juga baru saya tuh tertarik dengan dunia bisnis. Saya pada akhirnya saya tuh jujur ya kakak, saya tuh tertarik sekali dengan dunia bisnis sebenarnya. Bisnis saya tertarik sekali. Pada akhirnya tuh yang setelah saya kerja tuh kemanapun saya berada, itu saya akan tetap analis dari dunia dari sudut pandang Bisnis. seorang bisnis. Iya, misalkan saya makan di Warmindo, misalkan saya kalau makan di Warmindo saja itu saya kayak ini dia punya modal berapa ini. Makanya waktu saya kuliah saya di semester 3 kalau tidak salah, itu saya pernah ya buka juga fried chicken tapi kayak ayam geprek tapi di pinggir jalan di gerobak begitu. Itu saya kerja dengan orang, tapi itu hanya bertahan 2 bulan karena orang bawa lari. Ya kan? Ini cerita sedih. Itu sedih sekali. Sedih sekali.
Kayu ini selalu orang itu. Kita suka dengar cerita kalian menderita. Iya, betul. Dia lari terakhir istri ke Jepang katanya. Padahal awalnya tuh ke kos saya tuh kami ngobrol enak ngomong tentang bisnis, keuntungannya seperti ini. Hari pertama tuh saya bilang minta dalam satu hari tuh keuntungannya berapa wajib store ke saya. Wah, awal-awal tuh store-nya lancar, satu hari 100 ke saya kan. Selebihnya dia silakan belanja untuk besoknya lagi. Kan Aim yang selalu belanja kan. Panas-panas di awal saja. Hari pertama, wah itu lancar. Hari kedua, mulai di minggu, setelah 1 minggu itu mulai 3 hari baru store. Mulai 3 hari baru store. 1 minggu setelah itu lagi, 1 minggu baru. Iya kakak. Saya sudah mulai tanda tanya ini. Ini berbahaya. Lalu saya mau tanya perkembangan bagaimana? Tidak balas. Saya pergi di tempatnya ternyata sudah hilang. Pada akhirnya tuh kayak kita sadar, uang tuh bisa mengubah siapa saja. Dia bisa datang dengan sebaik mungkin ketika dia mau mendapatkan sesuatu, tapi ketika dia sudah punya, dia bisa menjadi orang yang kita tidak pikir kalau dia akan menjadi orang yang sejahat itu. Makanya dunia kerja yang saya dapat, kalau mau dibilang, ya tapi nantilah. Dalam waktu yang tidak terlama saya sudah sukses, saya akan ceritakan semua. Mungkin sesingkat itu dulu. Oke, terima kasih. Dari Cukup kakak, sampai di situ saja. Iya. kakak dulu tuh. Karena tidak Sudah. masalahnya kakak Nyongpu cerita Oh, tuh kayak merangkum. dengan- Tidak, bukan soal itu. Kenapa kita harus cukup di sini? Kenapa? Karena kakak Nyongpu cerita tuh mendalam sekali. Iya. Nanti bisa melanjut lagi, tidak ada lagi. Ini podcast ini cukup di sini saja. Oke. Ini terakhir. Ini kami terakhir teman-teman karena kami nanti minggu depan kami sudah ganti 1 orang. Ya, kami menggantikan. Cukup, kakak sudah. Oke, jangan. Cukup.